perbuatan bejat sang guru ngaji ini. Sumatera Barat mencabuli 14 anak. Pencabulan terhadap belasan santriwati di Kita tumbuh dengan diajarkan bahwa tokoh agama adalah panutan. Mereka orang-orang suci, berilmu yang tugasnya membimbing ke jalan yang benar. Jadi, wajar kalau banyak orang tua berpikir menitipkan anak ke pesantren adalah keputusan terbaik. Lingkungan religius, jauh dari pergaulan bebas, penuh ilmu agama, kesannya aman. Tapi, coba kita lihat berita belakangan. Kenapa makin banyak berita tentang ustadz, kiai, atau pengurus pesantren yang malah jadi pelaku asusila? Ini bukan lagi sekedar 1-2 kasus. Sudah terlalu sering kita dengar ada santriwati yang dilecehkan. Ada santriwati yang jadi korban tindak asusila, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan oleh orang yang seharusnya jadi panutan. Lalu kita bilang, itu oknum. Tapi kalau oknumnya terus bermunculan, bukankah ada masalah yang lebih besar di baliknya? Diduga menyetubuhi dan mencabuli 15 santriwatinya. Pertama, kita harus lihat bagaimana posisi seorang tokoh agama di masyarakat. Seorang ustadz atau kiai, mereka bukan cuma guru, tapi dianggap pemegang otoritas moral. Mereka dihormati, didengar, dipercaya, dan tidak ada yang berani membantah. Seorang ustadz bisa saja melakukan hal-hal yang mencurigakan, tapi tetap dianggap beliau pasti punya alasan, atau jangan suudon. Ini menciptakan ruang di mana mereka bisa menyalahgunakan kuasa, bukan juga untuk mengajak mencurigai mereka, bukan. Kita harus berpikir jernih, mereka juga masih manusia biasa. Dalam psikologi sosial, konsep ini dikenal sebagai legitimasi otoritas. Konsep ini menjelaskan bahwa orang cenderung tunduk pada figur yang mereka anggap memiliki wewenang, bahkan kalau figur tersebut menyalahgunakan kekuasaannya. Stanley Milgram pernah membuktikan dalam eksperimennya bahwa orang biasa-biasa bisa saja melakukan tindakan kejam kalau diperintah oleh figur otoritas yang mereka hormati. Bayangkan kalau ini diterapkan dalam konteks pesantren. Seorang santri yang diajarkan untuk patuh, tunduk, dan tidak membantah berhadapan dengan seorang kiai atau ustadz yang dihormati. Bagaimana caranya mereka melawan? Kedua, pesantren seringkali tertutup. Banyak yang menerapkan sistem asrama, di mana anak-anak tinggal dan belajar di sana tanpa banyak interaksi dengan dunia luar. Ini berarti mereka bergantung sepenuhnya pada orang-orang di dalamnya. Ketika ada kasus pelecehan, korban seringkali tidak tahu harus mengadu ke siapa. Apalagi kalau lingkungan di sekitarnya menganggap bahwa aib pesantren harus dijaga. Akhirnya banyak kasus yang ditutupi. Korban dipaksa diam dan pelaku tetap melenggang bebas. Ketiga, budaya victim blaming masih kuat. Kalau ada santriwati yang melapor, reaksi yang muncul seringkali bukan empati, tapi justru menyalahkan korban. Kok bisa sampai terjadi? Pakaianmu pasti terbuka. Sikap kamu bagaimana? Atau bisa jadi yang lebih ekstrim, jangan fitnah ustadz. Ini membuat korban semakin takut bersuara. Sekali lagi ini bukan menyalahkan semuanya, bukan. Tapi ada masalah yang ditimbulkan dari kasus yang sudah terjadi. Mereka tidak hanya menghadapi trauma akibat pelecehan, tapi juga tekanan dari lingkungan yang lebih memilih melindungi nama baik institusi daripada membela korban. Masalah ini bukan sekedar kasus per kasus. Ini punya dampak besar terhadap cara orang memandang institusi agama secara keseluruhan. Bayangkan jadi orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan nilai-nilai Islam, lalu melihat berita tentang ustadz atau kiai yang cabul. Kepercayaan yang seharusnya ada langsung runtuh. Mereka ingin tetap beragama, tapi jadi skeptis dengan lembaga yang seharusnya mengajarkan agama. Lihat saja komentar di media sosial setiap kali ada kasus pelecehan di pesantren. Banyak orang mulai mempertanyakan, skeptis terhadap dunia pesantren atau bahkan lebih ekstrim semakin menjauhkan orang-orang dari agama. Ini masalah serius. Ketika orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjaga moralitas, mereka bisa berpikir bahwa agama itu sendiri bermasalah. Sifat manusia itu mengeneralisir, dan kasus oknum-oknum inilah yang membuat banyak orang bahkan skeptis pada agama. Di sisi lain, makin banyak kasus yang terungkap juga membuat orang semakin kritis. Dulu, mungkin kasus-kasus seperti ini tertutup rapat, tapi sekarang dengan media sosial dan keberanian korban untuk bersuara, lebih banyak yang tahu. Namun tetap saja, sistemnya masih sulit ditembus. Banyak kasus yang akhirnya mentok karena pelakunya punya koneksi kuat atau malah dilindungi oleh komunitasnya sendiri. Ada semacam narasi bahwa mengkritik pesantren itu hal yang tabu. terlarang karena dianggap mengkritisi agama. Pesantren bukan agama, itu produk budaya. Dan ini kata Guru Gembul, dan saya sangat setuju.
Mengapa ini harus dikritik secara tajam? Karena kita sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu banyak kasus di mana pelaku justru dilindungi, sementara korban harus menanggung trauma sendirian. Kita sudah terlalu sering mendengar alasan, jangan salahkan agama, ini hanya oknum. Oke, kita tahu agama memang bukan penyebabnya, tapi sistem di dalamnya jelas bermasalah kalau kejadian seperti ini terus berulang. Pesantren harus terbuka atas kritikan. Sekali lagi, pesantren itu produk budaya. Pesantren yang tertutup atas kritikan inilah yang memunculkan cikal bakal feodalisme. Mungkin perlu video khusus untuk membahas ini. Jadi pada akhirnya, ada sesuatu yang sangat salah ketika sebuah institusi yang mengajarkan moralitas malah melahirkan predator seksual. Dan lebih salah lagi kalau masyarakat lebih sibuk menjaga nama baik institusi daripada memperjuangkan keadilan bagi korban. Jadi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita terus membiarkan ini terjadi?